Ada panggilan-panggilan tertentu yang tidak pernah bisa dilupakan oleh para operator gawat darurat. Panggilan yang terus menghantui mereka jauh setelah giliran kerja mereka berakhir, yang bergema di momen-momen sunyi, yang membuat mereka bertanya-tanya bagaimana dunia ini bisa menyimpan kegelapan seperti itu. Tanggal 3 November 2018 dimulai seperti hari Sabtu biasa di Northeast Miami-Dade, Florida. Matahari bersinar terang, udara lembab menggantung berat, dan para operator 911 menangani panggilan-panggilan akhir pekan yang biasa. Kecelakaan lalu lintas, kedaruratan medis, perselisihan rumah tangga, tapi kemudian masuk sebuah panggilan yang akan mengungkap salah satu kasus pelecehan anak paling mengejutkan yang pernah Florida saksikan dalam bertahun-tahun. Suara di ujung telepon itu milik seorang wanita yang mengaku sebagai perawat terdaftar. Nada bicaranya terasa aneh, hampir terlalu tenang, hampir seperti laporan klinis, saat dia melaporkan bahwa putri angkatnya yang berusia 7 tahun berhenti bernapas. Tidak ada kepanikan, tidak ada histeria, hanya recitation fakta yang dingin. Anak itu sudah sakit beberapa hari, katanya, masalah pernapasan. Dia tidak berpikir kondisinya cukup serius untuk mencari pertolongan medis. Tapi, sekarang si kecil tidak responsif. Paramedics langsung dikirim ke kompleks apartemen di Northeast 10th Avenue. Saat mereka memacu kendaraan melintasi jalanan Miami dengan sirene meraung, mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan memasuki apa yang nantinya akan digambarkan para penyidik sebagai rumah berisi horor. Mereka berharap menemukan kasus yang tragis tapi lugas, seorang anak yang meninggal karena penyakit, mungkin pneumonia atau komplikasi dari infeksi, yang mereka temukan justru akan menghantui mereka seumur hidup. Ketika petugas pertolongan pertama memasuki apartemen Gina Emanuel, udara di dalamnya terasa salah, berat, menekan. Dan di sana, di atas tempat tidur di salah satu kamar kecil, terbaring Samaya Emanuel yang baru berusia 7 tahun. Para paramedis mendekatinya dengan cepat, pelatihan mereka langsung bekerja saat mereka menilai situasinya. Tapi bahkan para profesional medis darurat yang sudah berpengalaman, orang-orang yang telah melihat kecelakaan mobil, luka tembak, dan berbagai penderitaan manusia, ikut membeku ketika mereka melihat lebih dekat kondisi anak itu. Tubuh mungil Samaya sudah tinggal tulang berbalut kulit tipis. Tapi bukan hanya kekurangan gizi yang membuat mereka terkejut. Sekujur tubuhnya penuh luka. Bekas bakar, goresan, luka terbuka yang tidak pernah diobati, memar dalam berbagai tahap penyembuhan yang melukiskan peta penyiksaan yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Tangannya menunjukkan tanda-tanda bekas bakar yang jelas, jenis yang berasal dari kontak langsung dengan panas yang ekstrim. Ada bekas luka di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, yang sesuai dengan tanda-tanda bekas diikat. Luka-luka seperti cambukan melintangi punggung dan kakinya. Para paramedis saling bertatapan, lalu menatap Gina Emanuel yang berdiri di dekat situ dengan ekspresi yang oleh salah seorang petugas pertolongan pertama nantinya akan digambarkan sebagai kosong menyeramkan. Ini bukan pneumonia, ini adalah penyiksaan. Mereka bekerja dengan panik, mencoba menghidupkan kembali si kecil, tapi Samaya Emanuel sudah pergi. Tubuh kecilnya telah menanggung lebih banyak rasa sakit daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang dewasa, dan pada akhirnya tubuhnya menyerah begitu saja. Saat polisi tiba di tempat kejadian dan mulai mengamankan apartemen, mereka menemukan hal lain yang mendinginkan tulang. Samaya tidak menderita sendirian. Dua gadis lain, berusia 5 dan 12 tahun, ditemukan di dalam apartemen itu. Keduanya adalah saudara kandung biologis Samaya, dan keduanya juga sudah diadopsi oleh Gina Emanuel. Para polisi melihat sekilas anak-anak ini dan langsung meminta bantuan medis tambahan. Kondisi kedua saudari itu sungguh mengejutkan. Seperti Samaya, mereka kekurangan gizi yang parah. Tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik yang berkepanjangan yang tidak bisa disalahartikan. Bekas bakar, memar, luka, bekas luka, gadis yang berusia 12 tahun hampir tidak mencapai berat 23 kilogram. Yang berusia 5 tahun begitu kecil dan lemah sehingga terlihat lebih seperti balita. Keduanya menarik diri saat polisi mendekati mereka. Mata mereka terbuka lebar dengan ketakutan yang berbicara tentang pengalaman yang tidak bisa diucapkan. Ketika para detektif mulai memproses tempat kejadian,
Kengerian sesungguhnya dari apa yang telah terjadi di dalam apartemen Miami itu menjadi jelas. Kulkas dikunci dengan gembok berat, memastikan anak-anak yang kelaparan tidak bisa mengakses makanan. Para penyidik menemukan tali pengikat, sabuk, sikat, penggaruk punggung, dan benda-benda lain yang jelas telah digunakan sebagai senjata. Kamar tidur anak-anak itu sangat kosong, hampir seperti penjara. Dengan furnitur minimal dan tidak ada mainan, tidak ada buku, tidak ada hal apapun yang mengindikasikan ada anak-anak tinggal di sana. Di kamar mandi, detektif menemukan botol-botol pemutih, dan kesaksian selanjutnya akan mengungkapkan bahwa Emmanuel telah memaksa gadis-gadis itu meminum zat beracun tersebut sebagai hukuman. Kompor di dapur menjadi TKP tersendiri ketika para penyidik menyadari bahwa kompor itu telah digunakan untuk membakar tangan anak-anak. Setiap sudut apartemen itu bercerita tentang kekejaman yang sistematis dan terencana yang ditimpakan kepada 3 anak tak berdosa oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan inilah yang membuat seluruh situasi ini semakin tidak bisa dipahami. Gina Emmanuel bukanlah sosok asing yang hidup di pinggiran masyarakat. Dia adalah seorang perawat terdaftar, seorang profesional medis berlisensi yang telah bersumpah untuk tidak menyakiti. Dia telah bekerja di fasilitas kesehatan, merawat pasien, dipercaya dengan nyawa orang-orang. Dia telah lulus pemeriksaan latar belakang. Dia telah disetujui oleh negara bagian Florida tidak hanya untuk mengasuh anak-anak, tetapi juga untuk mengadopsi mereka secara permanen. Bagaimana caranya seseorang yang pekerjaannya menyembuhkan bisa berubah menjadi seseorang yang menyiksa? Bagaimana seseorang yang terlatih untuk mengenali kedaruratan medis bisa menahan pengobatan dari anak yang sekarat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantui para penyidik, jaksa, dan publik seiring kasus ini berkembang. Tapi pada hari November 2018 itu, kepedulian yang paling mendesak sudah jelas. Samaya Emmanuel telah tiada, saudari-saudarinya sedang berjuang untuk hidup mereka, dan Gina Emmanuel harus menjawab atas apa yang telah dia lakukan. Untuk memahami bagaimana mimpi buruk ini dibiarkan berlanjut selama bertahun-tahun, kamu harus memahami siapa Gina Emmanuel di mata orang luar. Di permukaan, dia adalah persis tipe orang yang sistem pengasuhan anak berharap untuk ditemukan. Seorang wanita profesional dengan karier yang stabil, tempat tinggal, dan keinginan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Dia tinggal di apartemen yang sederhana di Northeast Miami-Dade, area kelas pekerja di mana tetangga saling menjaga, dan anak-anak bermain di halaman sampai lampu jalan menyala. Emmanuel, yang saat itu berusia awal 50-an, telah membangun apa yang tampak seperti kehidupan yang terhormat. Kariernya sebagai perawat terdaftar memberikannya stabilitas finansial dan kedudukan sosial. Keperawatan adalah profesi yang dibangun di atas belas kasih, merawat yang rentan, meringankan penderitaan. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, empati, dan keinginan tulus untuk membantu orang lain. Gina Emmanuel entah bagaimana telah lulus semua tes, meraih semua sertifikasi, dan meyakinkan semua orang di sekitarnya bahwa dia memiliki kualitas-kualitas ini. Tapi keterlibatan Emmanuel dengan individu-individu rentan tidak berhenti pada karier keperawatannya. Dia juga mengelola rumah kelompok untuk orang dewasa penyandang disabilitas di Miami. Ini berarti beberapa orang dengan disabilitas perkembangan, tantangan fisik, atau kebutuhan kesehatan mental berada di bawah perawatannya, bergantung padanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka, keselamatan mereka, kesejahteraan mereka. Negara bagian Florida telah menyetujuinya untuk menjalankan fasilitas ini. Dia dipercaya dengan sebagian anggota masyarakat yang paling rentan. Pikirkan ironinya. Ironi yang mendalam dan menjijikkan. Seorang wanita yang secara profesional dan hukum bertanggung jawab untuk merawat orang lain, untuk melindungi mereka, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka, secara bersamaan menjalankan kamar penyiksaan untuk 3 gadis kecil di rumahnya sendiri. Dia akan pergi bekerja, merawat pasien atau penghuni, menampilkan dirinya sebagai pengasuh, dan kemudian pulang ke rumah untuk menyiksa anak-anak. Para tetangga yang tinggal di dekat apartemen Emmanuel nantinya akan menceritakan kepada wartawan dan penyidik bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka melihat Gina Emmanuel sebagai wanita yang tenang dan tertutup yang menjaga jarak. Dia tidak ramah persis, tapi dia juga tidak kasar. Dia akan mengangguk sopan di koridor. Mungkin sepatah kata tentang cuaca. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang menimbulkan tanda bahaya.
Beberapa tetangga samar-samar ingat pernah melihat gadis-gadis itu di suatu waktu, bertahun-tahun sebelumnya, tapi Emmanuel telah mengeluarkan mereka dari sekolah dan pada dasarnya membuat mereka menghilang dari pandangan publik. Di kompleks apartemen yang ramai, di mana orang-orang datang dan pergi, di mana keluarga dengan anak-anak adalah hal yang umum, 3 gadis kecil telah menghilang ke dalam bayang-bayang dan tidak ada yang memperhatikan. Atau jika mereka memperhatikan, mereka tidak berpikir untuk mempertanyakannya. Inilah salah satu aspek paling mengerikan dari kasus-kasus pelecehan anak. Semuanya terjadi di depan mata, di balik pintu tertutup yang terlihat persis seperti pintu semua orang. Pelecehan itu terjadi di apartemen dan rumah-rumah di jalan-jalan biasa, di komunitas-komunitas di mana tetangga saling melambaikan tangan dan tukang pos melakukan putaran hariannya. Kejahatan tidak mengumumkan dirinya sendiri. Kejahatan tidak terlihat seperti monster. Kejahatan terlihat seperti seorang perawat yang pulang dari giliran kerjanya. Terlihat seperti wanita biasa yang menjalani kehidupan biasa. Tapi, tidak ada yang biasa dari apa yang Gina Emmanuel lakukan kepada Samaya, kepada saudari-saudarinya, kepada 3 anak yang sudah mengalami trauma sebelum mereka pernah memasuki rumahnya. Gadis-gadis ini telah berada dalam sistem pengasuhan anak, yang berarti mereka sudah pernah dipisahkan dari keluarga biologis mereka karena keadaan yang membuat tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana. Mereka sudah mengalami kehilangan, perpindahan, ketidakpastian, dan sistemnya yang dirancang untuk melindungi mereka telah menempatkan mereka langsung ke tangan pelaku kekerasan mereka. Cerita tentang bagaimana Samaya dan saudari-saudarinya berakhir dalam perawatan Gina Emmanuel adalah cerita tentang sistem yang rusak, tentang niat baik yang ditutupi dengan kegagalan birokrasi dan celah pengawasan yang berbahaya. Untuk memahami cakupan penuh tragedi ini, kamu harus kembali ke tahun 2014, 4 tahun sebelum kematian Samaya, ketika 3 saudari muda ditempatkan dalam sistem pengasuhan anak Florida. Alasan anak-anak masuk ke dalam pengasuhan selalu menyakitkan. Pelecehan, penelantaran, kecanduan narkoba orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, penahanan, krisis kesehatan mental. Apapun keadaan spesifiknya, itu selalu berarti bahwa keluarga biologis, seorang anak, tidak mampu atau tidak mau memberikan perawatan yang aman. Untuk Samaya dan saudari-saudarinya, apapun yang terjadi di tahun-tahun awal mereka cukup parah sehingga negara memutuskan mereka perlu dipisahkan. Pada tahun 2014, Samaya kira-kira berusia sekitar 3 tahun. Saudari-saudarinya bahkan lebih muda dan sedikit lebih tua, rentang usia yang berarti mereka memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda tetapi berbagi ikatan yang krusial. Mereka adalah saudari, mereka saling memiliki, dan lembaga kesejahteraan anak biasanya mencoba untuk menjaga saudara kandung tetap bersama ketika memungkinkan. Dipisahkan dari seluruh keluargamu sudah cukup traumatis. Dipisahkan dari saudara kandungmu di atas itu bisa sangat menghancurkan. Ketiga gadis itu ditempatkan bersama dalam pengasuhan anak, dan disinilah Gina Emmanuel memasuki kehidupan mereka. Dia melamar untuk menjadi orang tua asuh dan disetujui oleh Departemen Anak dan Keluarga Florida. Proses persetujuan untuk orang tua asuh melibatkan pemeriksaan latar belakang, kunjungan rumah, wawancara, dan pelatihan. Emmanuel lulus semua persyaratan ini. Karier keperawatannya kemungkinan besar menguntungkannya. Dia memiliki sejarah terdokumentasi dalam merawat orang lain. Dia memiliki penghasilan yang stabil. Dia memiliki ruang di rumahnya. Di atas kertas, Gina Emmanuel terlihat seperti orang tua asuh yang ideal. Pada kenyataannya, dia akan segera menundukkan 3 anak dalam pelecehan yang mengerikan selama bertahun-tahun. Tapi ada sesuatu yang seharusnya mengubah segalanya. Antara tahun 2012 dan 2015, nama Samaya muncul dalam 10 laporan hotline pelecehan anak yang berbeda. 10. Itu bukan salah ketik. 10 laporan terpisah yang melibatkan gadis kecil ini telah diajukan ke hotline pelecehan Florida. Detail laporan-laporan ini belum sepenuhnya dirilis ke publik, yang merupakan praktik standar untuk melindungi identitas dan privasi anak-anak yang terlibat. Tapi fakta bahwa 10 laporan diajukan berarti banyak orang di berbagai waktu melihat sesuatu yang cukup mengkhawatirkan untuk mengangkat telepon dan melaporkan dugaan pelecehan atau penelantaran. Guru, pekerja penitipan anak, profesional medis,
kerabat yang peduli, tetangga seseorang terus menelepon, terus membunyikan alarm. Namun demikian, Samaya tetap dalam perawatan Gina Emanuel. Ini memunculkan pertanyaan yang menyiksa. Apakah laporan-laporan itu diselidiki? Jika ya, apa temuannya? Apakah pekerja sosial mengunjungi rumah? Apakah pekerja sosial mengunjungi rumah? Apakah mereka mewawancarai anak-anak? Apakah laporan-laporan itu terbukti atau ditolak? Jika terbukti, mengapa anak-anak tidak dipindahkan? Jika ditolak, apa yang membuat para penyidik percaya bahwa tidak ada alasan untuk khawatir? Sistem pengasuhan anak kewalahan di hampir setiap negara bagian di Amerika. Pekerja sosial menanggung beban kasus yang jauh melebihi apa yang bisa ditangani siapapun secara efektif. Tidak cukup rumah asuh, tidak cukup pendanaan, tidak cukup pengawasan. Anak-anak lolos dari perhatian bukan karena orang-orang tidak peduli, tapi karena sistemnya pada dasarnya rusak, sangat tipis, sehingga bahkan beberapa laporan kemungkinan pelecehan bisa hilang begitu saja. Selama gadis-gadis itu berada dalam pengasuhan, ada kunjungan bulanan yang diwajibkan. Pekerja sosial seharusnya mengunjungi rumah secara teratur, menilai kesejahteraan anak-anak, bertemu dengan Emmanuel, memastikan segalanya berjalan lancar. Kunjungan-kunjungan ini dirancang untuk menangkap masalah lebih awal, untuk mengintervensi sebelum situasi memburuk. Tapi kunjungan bulanan ke rumah asuh itu singkat, sering dijadwalkan terlebih dahulu, dan sangat bergantung pada apa yang dipilih orang tua asuh untuk ditunjukkan kepada pekerja kasus. Seorang pelaku kekerasan yang berpengalaman tahu cara mementaskan pertunjukan, bersihkan rumah sebelum kunjungan, pastikan anak-anak berpakaian rapi, latih mereka apa yang harus dikatakan, sajikan gambaran rumah yang penuh kasih dan stabil. Dan jika anak-anak terlalu takut untuk bersuara, jika mereka telah diancam atau dimanipulasi untuk diam, kunjungan 30 menit sekali sebulan tidak akan mengungkap kebenaran. Namun begitu, untuk beberapa tahun pertama itu, setidaknya ada semacam pengawasan. Seseorang dari negara bagian sedang memeriksa, meskipun pemeriksaan tersebut tidak memadai. Gadis-gadis itu terdaftar di sekolah, di mana guru dan konselor mungkin memperhatikan tanda-tanda pelecehan. Masih ada mata yang mengawasi mereka, meskipun mata-mata itu gagal melihat dengan jelas. Tapi, semua itu akan segera berubah, karena pada tahun 2017, Gina Emanuel membuat keputusan yang akan menentukan nasib Samaya. Dia memutuskan untuk mengadopsi ketiga gadis itu secara permanen. Adopsi seharusnya menjadi hal yang indah. Seharusnya menjadi saat ketika anak asuh menemukan kepermanenan. Ketika ketidakpastian berakhir, dan seorang anak akhirnya memiliki keluarga selamanya. Seharusnya mewakili keamanan, stabilitas, cinta. Hari ketika adopsi diresmikan sering dirayakan dengan kue dan balon, dengan hakim yang memberikan selamat yang hangat, dengan keluarga yang berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Bagi sebagian besar keluarga adopsi, inilah yang seharusnya adopsi itu, awal yang penuh kebahagiaan. Tapi bagi Samaya dan saudari-saudarinya, adopsi mereka oleh Gina Emanuel pada tahun 2017 adalah awal dari akhir. Karena ada celah berbahaya dalam sistem kesejahteraan anak, kesenjangan dalam pengawasan yang telah dikritik oleh para advokat selama bertahun-tahun, dan Emanuel tahu persis cara memanfaatkannya. Inilah celahnya. Begitu anak asuh diadopsi, kunjungan bulanan dari layanan kesejahteraan anak berhenti sepenuhnya. Alasan di balik kebijakan ini masuk akal di permukaan. Adopsi berarti anak tidak lagi dalam tahanan negara. Orang tua angkat memiliki hak dan tanggung jawab hukum penuh, sama seperti orang tua biologis. Negara tidak melakukan pemeriksaan kesejahteraan bulanan pada anak-anak yang tinggal bersama orang tua biologis mereka, jadi mengapa mereka harus melakukannya untuk anak-anak yang diadopsi? Tapi kebijakan ini gagal memperhitungkan kenyataan bahwa beberapa orang mengasuh dan mengadopsi anak bukan karena cinta tapi karena alasan lain. Manfaat finansial. Dalam beberapa kasus, karena orang tua asuh dan orang tua angkat mungkin menerima subsidi untuk membantu biaya membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus atau yang memiliki riwayat trauma, kontrol, dan kekuasaan dalam kasus lain. Karena pelaku kekerasan tertarik pada korban yang rentan, yang sepenuhnya bergantung pada mereka. Dan begitu adopsi diresmikan, anak-anak itu pada dasarnya menghilang dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Ketika Emmanuel mengadopsi Samaya dan saudari-saudarinya pada tahun 2017,
kunjungan bulanan pekerja sosial langsung berhenti. Tidak ada masa transisi, tidak ada pengawasan yang dikurangi secara bertahap. Satu hari ada kunjungan terjadwal, dan keesokan harinya kasusnya ditutup. Gadis-gadis itu, yang kini berusia sekitar 6, 8, dan 14 tahun, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Emmanuel. Dan Emmanuel tidak menyia-nyiakan waktu dalam menegaskan kontrol total. Salah satu hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan gadis-gadis itu dari sekolah, semua 3 dari mereka. Dan Dapuan Maktu. Sent. Dia mengklaim akan mendidik mereka sendiri di rumah, yang merupakan pilihan yang sah di Florida dan satu yang tidak memerlukan persetujuan negara yang ekstensif atau pengawasan. Homeschooling bisa menjadi luar biasa bagi anak-anak yang berkembang dalam lingkungan seperti itu, tapi itu juga bisa digunakan sebagai alat isolasi oleh pelaku kekerasan yang tidak mau guru atau konselor memperhatikan tanda-tanda penganiayaan. Begitu gadis-gadis itu keluar dari sekolah, mereka tidak lagi memiliki kontak rutin dengan pelapor wajib, orang-orang yang secara hukum diwajibkan untuk melaporkan dugaan pelecehan anak. Guru, perawat sekolah, konselor, pelatih merekalah orang-orang yang paling mungkin memperhatikan ketika seorang anak datang ke sekolah dengan cedera yang tidak bisa dijelaskan. Ketika mereka tampak ketakutan, ketika mereka kekurangan berat badan, atau memakai pakaian yang tidak sesuai cuaca untuk menutupi memar, keluarkan anak-anak dari sekolah, dan kamu menghilangkan salah satu jaring pengaman terpenting. Emmanuel juga mengisolasi gadis-gadis itu secara sosial. Mereka tidak bermain dengan anak-anak lain di kompleks apartemen. Mereka tidak terdaftar dalam kegiatan, olahraga, atau program komunitas. Mereka tidak menghadiri gereja atau pertemuan sosial rutin apapun, di mana orang dewasa lain mungkin berinteraksi dengan mereka. Mereka dijaga di dalam apartemen, tersembunyi, keberadaan mereka hanya diketahui oleh Emmanuel. Tingkat isolasi ini adalah tanda bahaya yang sangat besar untuk pelecehan, dan itulah yang diinginkan Emmanuel. Dia telah menciptakan situasi di mana dia memiliki kekuasaan mutlak atas 3 anak tanpa pengawasan, tanpa akuntabilitas, dan tanpa saksi. Apapun yang dia lakukan kepada mereka di balik pintu tertutup itu, tidak ada yang akan tahu. Dan apa yang dia lakukan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang terjadi di dalam apartemen Gina Emmanuel selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun berikutnya hanya bisa digambarkan sebagai penyiksaan. Ini bukan disiplin yang lepas kendali. Ini bukan orang tua yang kehilangan kendali di saat stres. Ini adalah pelecehan yang sistematis, disengaja, dan berkepanjangan yang ditimpakan kepada anak-anak yang tidak punya jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada suara. Detail pelecehannya sulit untuk diceritakan kembali, tapi itu perlu untuk memahami cakupan penuh kekejaman Emmanuel dan penderitaan yang ditanggung anak-anak ini. Kesaksian di pengadilan dari saudari-saudari yang selamat, bukti medis, dan temuan para penyidik melukiskan gambaran brutalitas yang hampir tidak bisa dibayangkan. Emmanuel secara rutin memukul anak-anak dengan berbagai benda. Sabuk, sikat kayu, penggaruk punggung, apapun yang bisa dia gunakan untuk menimbulkan rasa sakit. Pukulan-pukulan itu meninggalkan bekas di seluruh tubuh gadis-gadis itu, memar yang menimpa memar, bengkak yang tidak pernah sempat sembuh sebelum yang baru muncul. Saudari yang berusia 12 tahun nantinya akan bersaksi di pengadilan tentang pukulan-pukulan ini, menggambarkan bagaimana Emmanuel akan memukul mereka berulang kali, bagaimana mereka akan menangis dan memohon untuk berhenti, bagaimana dia tidak mau. Tapi pukulan fisik hanyalah satu bentuk penyiksaan. Emmanuel juga membakar tangan anak-anak di kompor dapur. Dengan sengaja, dia akan memaksa mereka meletakkan tangan mereka di atas pembakar yang panas sebagai hukuman atas pelanggaran yang dianggap terjadi. Bayangkan tingkat kekejaman yang diperlukan untuk melakukan itu kepada seorang anak. Menyaksikan tangan gadis kecil mendesis di atas kompor yang panas, mendengar teriakannya, mencium bau daging yang terbakar, dan tetap menahan tangannya di sana. Sakitnya pasti sangat luar biasa. Lukanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk sembuh, jika pernah benar-benar sembuh. Dan setiap kali anak-anak melihat tangan mereka sendiri, mereka akan diingatkan akan ketidakberdayaan mereka. Emmanuel juga memaksa anak-anak untuk meminum pemutih.
Pemutih rumah tangga adalah zat beracun yang dapat menyebabkan luka bakar kimia yang parah pada mulut, tenggorokan, kerongkongan, dan perut. Zat ini dapat menyebabkan muntah, kesulitan bernapas, dan dalam kasus yang parah, kerusakan organ atau kematian. Immanuel menggunakannya sebagai hukuman, memaksa anak-anak ini untuk mengonsumsi racun. Rasa sakit fisik yang langsung dirasakan pasti sangat mengerikan. Tapi dampak psikologis dari dipaksa meminum sesuatu yang kamu tahu bisa membunuhmu adalah penyiksaan tersendiri. Makanan, atau lebih tepatnya ketiadaannya, adalah senjata lain dalam gudang senjata Emmanuel. Gadis-gadis itu di kelaparan sampai kekurangan gizi yang parah. Kulkas dikunci dengan gembok besar, memastikan mereka tidak bisa mengakses makanan ketika Immanuel tidak ada di rumah atau ketika dia memutuskan mereka tidak berhak makan. Pada saat kematian Samaya, tubuh si 7 tahun itu begitu kurus sehingga para ahli forensik terperangah. Saudari-saudarinya tidak jauh lebih baik kondisinya. Yang berusia 12 tahun, hampir tidak mencapai 23 kilogram, jauh di bawah berat badan yang sehat untuk usianya. Kelaparan adalah salah satu bentuk pelecehan yang paling kejam karena sifatnya yang terus-menerus. Kamu tidak bisa lari dari rasa lapar. Rasa itu menggerogotimu setiap menit setiap harinya. Anak-anak sangat rentan karena tubuh mereka masih tumbuh dan berkembang, membutuhkan nutrisi yang tepat. Menolak memberi mereka makan tidak hanya menyebabkan rasa sakit dan kelemahan saat itu menyebabkan kerusakan perkembangan jangka panjang. Immanuel juga menggunakan tali pengikat untuk mengendalikan anak-anak. Dia akan mengikat mereka ke furniture, merantai mereka ke tempat tidur, mengikat tangan dan pergelangan tangan mereka. Bekas dari tali pengikat ini terlihat jelas di tubuh gadis-gadis itu ketika mereka akhirnya dipindahkan dari rumah. Diikat secara fisik sangatlah menakutkan, terutama bagi anak-anak. Itu merampas segala rasa otonomi tubuh. Kamu tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa membela diri. Kamu sepenuhnya berada di bawah belas kasihan penangkapmu. Satu hukuman yang sangat kejam melibatkan memaksa anak-anak berdiri dalam posisi yang menyiksa untuk waktu yang lama. Immanuel akan menyuruh mereka berdiri dengan satu kaki dengan lengan terentang, kadang-kadang di bawah terik matahari Florida, selama berjam-jam. Ini adalah teknik penyiksaan yang telah digunakan dalam perang, dan oleh rezim-rezim otoriter. Rasa sakitnya dimulai sebagai ketidaknyamanan, tapi dengan cepat menjadi tidak tertahankan seiring otot-otot lelah dan kram. Pada akhirnya, orang tersebut tidak bisa mempertahankan posisinya, tapi jika mereka menurunkan lengan atau menurunkan kaki, mereka menghadapi hukuman tambahan. Saudari yang selamat bersaksi bahwa Immanuel akan merantai kami ke tempat tidur kami sampai dia kembali ketika dia meninggalkan apartemen. Bayangkan menjadi seorang anak kecil, dirantai ke tempat tidur, tidak bisa bergerak, tidak bisa menggunakan kamar mandi, tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu dalam teror sampai pelaku kekerasanmu kembali. Dan tidak tahu dalam suasana hati apa dia saat dia kembali. Tidak tahu apakah ini akan menjadi hari di mana segalanya menjadi semakin buruk. Immanuel juga terlibat dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pelecehan yang merendahkan martabat. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia memaksa anak-anak untuk makan feses sebagai hukuman. Ini tidak memiliki tujuan selain untuk mempermalukan dan menghinakan. Ini tentang menghancurkan semangat seseorang, membuat mereka merasa tidak berharga, memperkuat bahwa mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya martabat. Efek kumulatif dari pelecehan ini pada keadaan psikologis anak-anak tidak mungkin untuk dipahami sepenuhnya. Ini adalah gadis-gadis muda di masa keemasan masa kecil mereka, ketika mereka seharusnya bermain, belajar, menjelajahi dunia, membentuk persahabatan, menemukan siapa diri mereka. Alih-alih, mereka hidup dalam keadaan ketakutan dan kesakitan yang terus-menerus. Mereka tidur dalam keadaan lapar dan menderita. Mereka bangun tanpa tahu penderitaan apa yang akan dibawa hari baru. Dunia mereka telah menyusut menjadi dinding apartemen itu dan keinginan seorang pelaku sadis. Dan sepanjang semua ini, tidak ada jalan keluar. Gadis-gadis itu tidak bisa melarikan diri, mau kemana. Mereka tidak bisa meminta pertolongan. Mereka tidak punya akses ke telepon. Mereka tidak bisa memberitahu guru atau teman. Mereka tidak sekolah dan tidak punya teman. Mereka terjebak, dan Gina Emmanuel tahu itu.
Dia telah merancang situasi di mana dia bisa melakukan apapun yang dia mau kepada anak-anak ini, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Pada akhir Oktober dan awal November 2018, Samaya Emanuel mulai menunjukkan tanda-tanda sakit yang serius. Dia mengembangkan infeksi pernapasan. Kemungkinan dimulai sebagai flu biasa atau influenza yang tidak bisa dilawan secara efektif oleh tubuhnya yang lemah dan kekurangan gizi. Bagi anak yang sehat dengan nutrisi yang tepat dan sistem kekebalan yang kuat, infeksi pernapasan biasanya bisa ditangani dengan istirahat, cairan, dan perawatan dasar, tapi Samaya jauh dari sehat. Tubuhnya sudah berada di bawah tekanan luar biasa akibat kekurangan gizi kronis dan pelecehan yang terus-menerus. Sistem kekebalannya sudah terganggu. Dia tidak memiliki cadangan fisik untuk melawan bahkan infeksi ringan sekalipun. Dan saat infeksi menyerang dan mulai memburuk, dia sangat membutuhkan intervensi medis. Dia membutuhkan antibiotik, cairan, dukungan pernapasan, perawatan rumah sakit. Dia membutuhkan dokter, perawat, seseorang dengan keahlian medis untuk mengenali keparahan kondisinya dan memberikan pengobatan. Ironi yang kejam adalah bahwa dia tinggal bersama seorang perawat terdaftar. Gina Emanuel memiliki pelatihan medis. Dia tahu cara menilai gejala. Dia memahami gangguan pernapasan. Dia bisa mengenali tanda-tanda pneumonia, kesulitan bernapas, napas cepat, nyeri dada, demam, kelemahan. Dia tahu bahwa pneumonia yang tidak diobati pada anak yang kekurangan gizi bisa berakibat fatal. Dia tahu semua ini, dan dia memilih untuk tidak melakukan apapun. Seiring hari-hari berlalu, kondisi Samaya memburuk. Infeksi pernapasan berkembang menjadi pneumonia, infeksi paru-paru serius yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di kantung udara. Bernapas menjadi semakin sulit. Tubuh berjuang untuk mendapatkan cukup oksigen. Bagi Samaya, yang tubuhnya sudah dalam kondisi sangat rapuh, ini adalah kedaruratan medis. Tapi Emanuel tidak menelepon dokter. Dia tidak membawa Samaya ke klinik darurat atau unit gawat darurat. Dia bahkan tidak mencoba mengobati anak itu dengan obat-obatan yang dijual bebas. Dia hanya membiarkan Samaya menderita, membiarkan infeksi mengamuk melalui tubuh kecilnya, membiarkan dia berjuang untuk bernapas hari demi hari. Saudari-saudari yang selamat menyaksikan penurunan kondisi Samaya. Mereka melihat adik kecil mereka semakin sakit, semakin lemah, berjuang untuk bernapas. Dan mereka tidak berdaya untuk menolongnya, sama seperti mereka tidak berdaya untuk menghentikan pelecehan apapun. Mereka hanya bisa menonton dan berharap, mungkin berdoa, bahwa entah bagaimana Samaya akan membaik atau seseorang akan datang untuk membantu. Di hari-hari terakhirnya, tubuh Samaya mulai mati secara bertahap. Pneumonia yang tidak diobati telah mencapai tahap kritis. Kadar oksigennya sangat rendah dan berbahaya. Tubuhnya, yang sudah hancur akibat pelecehan dan kelaparan, tidak bisa berjuang lagi. Dia kemungkinan dalam rasa sakit yang luar biasa, berjuang untuk setiap napas, ketakutan dan kebingungan tentang apa yang terjadi padanya. Para ahli forensik nantinya akan menentukan bahwa Samaya juga mengembangkan sepsis, kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi ketika respons tubuh terhadap infeksi menyebabkan peradangan luas dan kerusakan organ. Sepsis bisa membunuh dengan cepat jika tidak ditangani secara agresif dengan antibiotik dan perawatan yang mendukung. Bagi seorang anak yang sudah sekompromis Samaya, sepsis pada dasarnya adalah vonis mati tanpa rawat inap segera. Pada tanggal 3 November 2018, Samaya Emanuel berhenti bernapas. Tubuh kecilnya yang penuh luka telah menanggung segalanya yang mungkin bisa ditanggungnya dan akhirnya menyerah. Dia berusia 7 tahun. 7 tahun kehidupan, dan begitu banyak dari itu yang diisi dengan rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan yang seharusnya tidak pernah dialami oleh seorang anak. Hanya setelah itu, setelah Samaya berhenti bernapas, Gina Emanuel mengangkat telepon dan menghubungi 911. Bukan ketika infeksi pertama kali dimulai, bukan ketika sudah berkembang menjadi pneumonia, bukan ketika Samaya mengembangkan sepsis. Hanya ketika anak itu sudah mati atau sekaratlah, Emanuel memutuskan untuk melibatkan para profesional medis. Mungkin dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan seorang anak yang sudah meninggal di apartemennya.
Mungkin dia berpikir bisa mengklaim ini sebagai kematian tragis tapi alami akibat penyakit. Mungkin dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang salah. Ketika para medis tiba dan melihat tubuh Samaya, mereka langsung tahu bahwa ini bukan kasus pneumonia biasa. Tubuh anak itu menceritakan kisah tentang pelecehan dan penelantaran yang berkepanjangan. Bekas bakar, luka-luka, bekas tali pengikat, kekurangan gizi yang parah ini semua adalah tanda-tanda penyiksaan, bukan sekadar penyakit. Dan semakin dekat mereka memeriksa Samaya dan menilai tempat kejadian, semakin jelas bahwa gadis kecil ini telah gagal dijaga secara fatal oleh orang yang seharusnya merawatnya. Laporan ahli forensik akan merinci cakupan penuh luka Samaya dan penyebab kematiannya. Pneumonia bakteri yang tidak diobati diperparah oleh sepsis. Semuanya terjadi dalam konteks kekurangan gizi kronis yang parah dan pelecehan fisik yang terus-menerus. Dengan kata lain, Samaya meninggal akibat penyakit yang seharusnya bisa diobati, yang menjadi fatal karena penelantaran medis yang disengaja pada seorang anak yang tubuhnya sudah dihancurkan oleh penyiksaan yang berkelanjutan. Samaya Immanuel seharusnya masih hidup hari ini. Seharusnya dia sudah remaja sekarang, bersekolah, nongkrong bersama teman-teman, menemukan minat dan impian-impiannya. Dia seharusnya mendapat kesempatan untuk sembuh dari trauma awalnya, untuk merasakan keamanan dan stabilitas, untuk merasakan seperti apa rasanya benar-benar dicintai dan dilindungi. Sebaliknya, dia meninggal dalam rasa sakit dan ketakutan pada usia 7 tahun, di sebuah apartemen di mana dia hanya pernah mengenal kekejaman. Penemuan kondisi Samaya dan keadaan saudari-saudarinya segera memicu penyelidikan yang menyeluruh dan ekstensif. Detektif Kepolisian Miami-Dade, para penyidik layanan perlindungan anak, dan personel medis, semuanya terjun menangani kasus ini. Prioritasnya adalah memastikan saudari-saudari yang selamat mendapatkan perawatan medis segera dan dipindahkan dari perwalian Immanuel, tapi para penyidik juga tahu bahwa mereka sedang melihat kemungkinan pembunuhan. Kedua gadis yang selamat segera dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi dan perawatan. Para profesional medis mendokumentasikan luka-luka mereka, mengambil foto sebagai bukti, dan memulai proses cermat dalam menangani berbagai keluhan mereka. Di luar perawatan fisik, anak-anak ini juga sangat membutuhkan dukungan psikologis. Mereka telah hidup dalam mimpi buruk, dan mereka akan membutuhkan terapi dan konseling yang intensif, bahkan hanya untuk mulai memproses apa yang terjadi pada mereka. Sementara gadis-gadis itu sedang dirawat, para detektif memulai pekerjaan cermat dalam memproses apartemen Gina Immanuel sebagai tempat kejadian perkara. Setiap ruangan difoto, setiap permukaan diperiksa, setiap benda dikatalogkan, kulkas yang dirantai, tali-tali pengikat, benda-benda yang digunakan untuk pukulan semuanya, didokumentasikan dan dikumpulkan sebagai bukti. Para penyidik juga menarik rekam medis, catatan sekolah, berkas pengasuhan anak, dan dokumen adopsi. Mereka mewawancarai tetangga, rekan kerja Immanuel, siapapun yang mungkin memiliki informasi tentang anak-anak atau perilaku Immanuel. Otopsi tubuh Samaya sangat penting bagi penyelidikan. Ahli forensik melakukan pemeriksaan menyeluruh, mendokumentasikan setiap luka, setiap bekas luka, setiap tanda pelecehan. Otopsi mengkonfirmasi bahwa Samaya meninggal akibat pneumonia dan sepsis yang tidak diobati, tapi juga mengungkapkan trauma luas yang telah diderita tubuhnya seiring waktu. Bekas bakar di tangannya, bekas tali pengikat, tanda-tanda kekurangan gizi kronis, dan pelecehan fisik semua ini didokumentasikan secara rinci. Temuan ahli forensik sangat menghancurkan namun sangat penting. Mereka memberikan bukti objektif dan ilmiah tentang pelecehan yang telah diderita Samaya. Pengacara pembela mungkin mencoba mengklaim bahwa cedera itu tidak disengaja atau berlebihan, tapi otopsi tidak berbohong. Bukti fisik pada tubuh Samaya menceritakan kisah penyiksaan sistematis yang tidak bisa dipungkiri. Saat para penyidik menggali lebih dalam latar belakang Gina Immanuel, pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan mulai bermunculan. Bagaimana dia bisa disetujui sebagai orang tua asuh dan adopsi? Apa yang terjadi dengan 10 laporan hotline pelecehan tentang Samaya itu? Mengapa tidak ada yang mengintervensi meskipun ada tanda-tanda bahaya yang jelas? Penyelidikan terhadap Immanuel mau tidak mau juga menjadi penyelidikan terhadap kegagalan sistem. Layanan perlindungan anak
harus melakukan tinjauan internal atas penanganan mereka terhadap kasus ini. Bagaimana kunjungan bulanan selama periode pengasuhan gagal mendeteksi pelecehan? Apakah pekerja sosial benar-benar mengunjungi rumah sesuai keharusan? Atau apakah kunjungan dilewati? Jika mereka mengunjungi, apa yang mereka amati? Mengapa laporan hotline pelecehan tidak memicu intervensi yang lebih intensif? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan tanpa jawaban yang memuaskan. Kenyataannya adalah bahwa sistem kesejahteraan anak di seluruh negeri sedang berjuang dengan beban kasus yang berlebihan, pendanaan yang tidak memadai, dan perputaran staf. Pekerja sosial sering menangani 30, 40, bahkan 50 kasus sekaligus, sehingga hampir tidak mungkin memberi setiap anak perhatian dan pengawasan yang mereka pantas dapatkan. Dan ketika anak-anak diadopsi dan menghilang dari sistem sepenuhnya, tidak ada jaring pengaman sama sekali. Para detektif juga harus mewawancarai Gina Emanuel sendiri. Interogasi-interogasi ini sangat penting dalam membangun kasus. Para penyidik perlu mendengar versi peristiwa dari tersangka, mengamati perilaku mereka, mencari inkonsistensi atau pengakuan. Interogasi Emanuel memberikan wawasan tentang pola pikirnya dan upayanya untuk membenarkan atau menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Menurut para penyidik yang hadir, Emanuel menunjukkan kurangnya emosi yang mengganggu ketika membahas kematian Samaya dan kondisi putri-putrinya yang lain. Dia tidak menangis atau bersedih seperti yang mungkin kamu harapkan dari seorang ibu yang baru saja kehilangan seorang anak. Sebaliknya, dia bersikap jauh, hampir klinis, seolah-olah dia sedang mendiskusikan seorang pasien di tempat kerja daripada putrinya sendiri. Perilaku dingin ini akan dicatat oleh semua orang yang berinteraksi dengannya selama penyelidikan dan persidangan yang akan datang. Penjelasan Emanuel tentang cedera anak-anak dan kondisi mereka tidak memadai dan bertentangan dengan bukti. Dia mengklaim gadis-gadis itu memiliki kondisi medis yang menjelaskan penampilan mereka. Dia menyarankan bahwa diabetes Samaya yang tidak diobati telah berkontribusi pada kematiannya, mencoba mengalihkan kesalahan kepada penyakit daripada penelantarannya sendiri. Dia meremehkan keparahan pelecehan, membingkai tindakannya sebagai hukuman fisik yang wajar yang telah disalahartikan. Tapi bukti menceritakan kisah yang berbeda. Para penyidik memiliki foto-foto apartemen, laporan medis yang merinci cakupan pelecehan, dan yang paling penting, mereka memiliki kesaksian dari saudari-saudari yang selamat. Gadis-gadis muda yang pemberani ini, meskipun semua yang telah mereka lalui, pada akhirnya akan bisa menceritakan kisah mereka dan membantu membawa pelaku kekerasan mereka ke pengadilan. Salah satu aspek yang paling membuat frustrasi dari kasus ini bagi para penyidik dan publik adalah garis waktunya. Samaya meninggal pada November 2018, tapi Gina Emanuel tidak ditangkap sampai Oktober 2019, hampir setahun penuh setelahnya. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Mengapa butuh waktu selama itu untuk menangkap seseorang padahal buktinya tampak begitu jelas? Kenyataan penyelidikan kriminal adalah bahwa membangun kasus yang solid membutuhkan waktu, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan pelecehan anak dan pembunuhan. Para jaksa perlu memastikan mereka memiliki semua bukti yang terdokumentasi dengan benar dan bisa diterima di pengadilan. Mereka perlu mempersiapkan kesaksian ahli medis. Mereka perlu mempersiapkan saksi anak-anak yang membutuhkan kepekaan dan pelatihan khusus. Terburu-buru menangkap tanpa kasus yang kuat bisa mengakibatkan tuduhan diberhentikan atau pembebasan dalam persidangan memungkinkan pelaku untuk bebas. Namun tetap saja, fakta bahwa Emanuel tetap bebas hampir setahun setelah kematian Samaya sangat mengkhawatirkan. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa dia mempertahankan lisensi keperawatannya selama waktu ini dan terus mengelola rumah kelompok untuk individu-individu penyandang disabilitas. Ini berarti orang-orang dewasa yang rentan masih berada di bawah perawatannya, masih bergantung padanya, sementara dia sedang diselidiki atas penyiksaan dan pembunuhan anak-anak. Baru setelah tekanan publik meningkat dan perhatian media semakin intens, Dewan Keperawatan Negara bagian bergerak untuk menangguhkan lisensi Emanuel. Situasinya sungguh buruk secara opini publik. Seorang perawat yang sedang diselidiki atas pembunuhan dan penyiksaan anak masih berlisensi untuk merawat pasien. Tapi proses birokrasi berjalan lambat,
dan Dewan tidak bisa begitu saja mencabut lisensi seseorang tanpa proses yang semestinya. Ketika Emmanuel akhirnya ditangkap pada Oktober 2019, dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Samaya dan pelecehan anak berat atas penyiksaan terhadap putri-putrinya yang selamat. Pembunuhan tingkat pertama di Florida membawa kemungkinan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tuduhan pelecehan anak berat menambah potensi waktu penjara yang lebih lama lagi. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Emmanuel tidak akan pernah bebas lagi. Penangkapan itu membawa sedikit kelegaan bagi para penyidik dan publik, tapi itu hanyalah awal dari proses hukum yang panjang. Emmanuel ditahan tanpa jaminan. Dianggap terlalu berbahaya untuk dibebaskan sambil menunggu persidangan. Seorang hakim juga segera bergerak untuk mengakhiri hak asuh Emmanuel atas putri-putri yang selamat, memastikan dia tidak bisa lagi mengakses mereka. Gadis-gadis itu ditempatkan bersama anggota keluarga yang selama ini berjuang mendapatkan hak asuh dan yang akan memberikan mereka kasih sayang dan keamanan yang seharusnya sudah mereka miliki sejak dulu. Dari penangkapan Emmanuel pada Oktober 2019 hingga persidangannya pada April 2025, lebih dari 5 tahun berlalu. Ini bukan hal yang tidak biasa untuk kasus-kasus pidana serius, terutama yang melibatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sistem hukum berjalan perlahan, dengan banyak sidang pra-persidangan, mosi, pertukaran bukti, dan langkah-langkah prosedural yang harus diselesaikan sebelum persidangan bisa dimulai. Bagi saudari-saudari yang selamat dan keluarga besar mereka, penantian ini sangat menyiksa. Mereka ingin keadilan untuk Samaya, mereka ingin Emmanuel dimintai pertanggungjawaban. Tapi mereka juga ingin melanjutkan hidup mereka untuk sembuh dari trauma, untuk menemukan sedikit kedamaian. Setiap sidang di pengadilan, setiap penundaan, setiap manuver hukum dari pihak pembela adalah pengingat tentang apa yang telah terjadi dan apa yang telah mereka kehilangan. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 menyebabkan penundaan yang signifikan dalam persidangan pengadilan di seluruh negeri. Persidangan-persidangan ditunda, pengadilan beroperasi dengan kapasitas yang dikurangi, dan tumpukan kasus semakin bertambah. Ini menambah frustrasi mereka yang menunggu persidangan Emmanuel, tapi tidak ada cara untuk mempercepat prosesnya. Selama bertahun-tahun ini, saudari-saudari yang selamat menjalani terapi dan dukungan yang intensif. Mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama anggota keluarga yang benar-benar mencintai dan merawat mereka. Mereka pergi ke sekolah, berteman, merasakan kenormalan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tapi mereka juga hidup dengan pengetahuan bahwa pada akhirnya mereka harus bersaksi melawan Gina Emmanuel di pengadilan. Bersaksi dalam persidangan pidana sudah sulit bagi siapapun, tapi sangat menantang bagi korban pelecehan anak. Mereka harus menceritakan kembali pengalaman traumatis di hadapan orang-orang asing, dengan pelaku kekerasan mereka duduk di ruang sidang menatap mereka. Mereka mungkin menghadapi pemeriksaan silang oleh pengacara pembela yang akan mencoba mencari celah dalam kesaksian mereka. Seluruh pengalaman itu bisa kembali menimbulkan trauma. Pusat Advokasi Anak dan para jaksa bekerja keras untuk mempersiapkan saksi anak-anak dan meminimalkan trauma dari bersaksi. Mereka menjelaskan apa yang akan terjadi di pengadilan, melakukan latihan, dan memberikan dukungan sepanjang proses berlangsung. Tapi, tidak ada cara untuk membuatnya mudah. Gadis-gadis ini harus menghidupkan kembali kenangan terburuk mereka demi membantu menghukum wanita yang telah menyiksa mereka. Saat tanggal persidangan akhirnya mendekat pada awal tahun 2025, antisipasi pun memuncak. Kasus ini telah mendapat perhatian media yang signifikan, baik secara lokal di Miami maupun secara nasional. Kasus ini memiliki semua elemen yang menarik minat publik. Seorang profesional terpercaya yang terungkap sebagai monster, anak-anak tak bersalah yang menderita pelecehan yang tidak terbayangkan, kegagalan sistemik yang membiarkannya terus berlanjut. Pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Jaksa Negara Bagian Catherine Fernandez Rundle, Jaksa Kepala untuk Miami-Dade County, mengeluarkan pernyataan yang menekankan beratnya kasus ini dan komitmen kantornya untuk mencari keadilan bagi Samaya dan saudari-saudarinya yang selamat. Persidangan akan berlangsung di hadapan Hakim Deidra M. Glass di Pengadilan Sirkuit Miami-Dade. Jaksa berencana menyajikan kombinasi dari bukti fisik, kesaksian ahli medis,
Dan yang paling kuat, kesaksian langsung dari saudari-saudari yang selamat. Pihak pembela memiliki tugas yang berat. Bukti-bukti yang ada sangat memberatkan. Namun demikian, pengacara-pengacara Emmanuel mencoba membuat argumen bahwa tindakannya telah disalahartikan, bahwa anak-anak memiliki kondisi medis yang menjelaskan penampilannya, dan bahwa dia tidak bermaksud membahayakan Samaya. Mereka berusaha meragukan timeline kejadian dan motivasi Emmanuel. Persidangan dimulai pada April 2025, dan selama beberapa minggu, juri mendengarkan bukti yang menghancurkan tentang apa yang terjadi di apartemen Emmanuel. Para ahli medis bersaksi tentang sifat dan cakupan cedera yang dialami anak-anak, menjelaskan kepada juri bagaimana bekas luka-luka tertentu dibuat dan berapa lama mereka sudah ada. Para penyidik memandu juri melalui apa yang mereka temukan di tempat kejadian, menampilkan foto-foto yang mengejutkan yang langsung membungkam ruang sidang. Tapi momen yang paling kuat dalam persidangan datang ketika saudari-saudari yang selamat bersaksi. Mereka kini sudah lebih dewasa. Bukan lagi anak-anak kecil yang ditemukan dalam kondisi mengerikan di apartemen itu. Namun luka-luka yang mereka bawa tidak pernah sepenuhnya hilang, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Mereka berdiri di hadapan pengadilan, menghadapi wanita yang pernah memegang kekuasaan hidup dan mati atas mereka. Dan mereka menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Akalisa Hirbahad dan Mani. Kesaksian mereka bersifat mendetail, konsisten, dan menghancurkan secara emosional. Mereka menggambarkan pukulan-pukulan, pembakaran, kelaparan, dirantai, dipaksa meminum pemutih. Mereka menceritakan bagaimana Samaya sakit dan bagaimana Emmanuel tidak melakukan apapun. Mereka menggambarkan menonton adik kecil mereka sekarat, sementara mereka tidak berdaya untuk menolongnya. Ruang sidang hening total saat mereka bersaksi. Beberapa anggota juri terlihat menangis. Bahkan pengacara-pengacara berpengalaman dan para penyidik yang telah bekerja dengan kasus ini selama bertahun-tahun dan mengetahui semua faktanya, tampak terguncang saat mendengar pengalaman itu diceritakan langsung oleh mereka yang mengalaminya. Gina Emmanuel duduk di meja pembela sepanjang persidangan, ekspresinya tetap hampa dan jauh seperti yang selalu dideskripsikan semua orang. Dia tidak memperlihatkan emosi yang terlihat saat saudari-saudari itu bersaksi. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa malu, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan. Setelah beberapa minggu persidangan, dengan semua bukti disajikan dan semua argumen disampaikan, kasus ini diserahkan kepada juri. Para anggota juri telah mendengar tentang kehidupan singkat dan penderitaan Samaya. Mereka telah mendengar dari para saudari yang selamat. Mereka telah melihat foto-foto, mendengar kesaksian ahli, meninjau catatan medis dan laporan penyidik. Kini giliran mereka untuk memutuskan apakah Gina Emmanuel harus dimintai pertanggungjawaban. Pada tanggal 2 Mei 2025, juri kembali dengan putusannya. Gina Emmanuel dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atas kematian Samaya Emmanuel. Dia juga dinyatakan bersalah atas aggravated child abuse terhadap kedua saudari yang selamat. Vonis bersalah itu dibacakan satu persatu, dan di setiap vonis ada anggota keluarga yang menangis, menutup mulut mereka dengan tangan, mengangguk pelan dengan air mata di pipi. Gina Emmanuel tetap tanpa ekspresi. Fase penjatuhan hukuman mengikuti beberapa minggu setelah vonis. Jaksa mencari hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, mengingat sifat kejahatan yang ekstrim dan premeditated. Pengacara pembela meminta belas kasihan pengadilan, menunjuk pada usia Emmanuel dan menyebutkan riwayat kehidupannya sendiri, menyarankan bahwa dia sendiri mungkin telah mengalami trauma di masa lalu, tapi Hakim Glass tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pernyataan yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim berbicara langsung tentang beratnya kejahatan-kejahatan ini. Dia berbicara tentang kepercayaan yang diberikan kepada Emmanuel sebagai ibu, sebagai perawat, sebagai pengasuh orang-orang yang rentan, dan tentang seberapa dalam Emmanuel telah mengkhianati kepercayaan itu. Dia berbicara tentang Samaya, tentang 7 tahun kehidupannya yang singkat, tentang betapa seharusnya berbeda hidupnya. Gina Emmanuel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan Samaya. Untuk kejahatan-kejahatan terhadap saudari-saudari yang selamat, dia menerima hukuman tambahan yang akan dijalankan secara bersamaan. Secara efektif, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Saat hukuman dijatuhkan,
Ada orang-orang di ruang sidang yang merasa lega, tapi tidak ada yang merasa bersukacita. Bagaimana bisa? Keadilan telah ditegakkan dalam pengertian bahwa pelakunya telah diadili dan dihukum, tapi Samaya masih mati. Tidak ada hukuman yang bisa mengubah itu. Tidak ada vonis yang bisa mengembalikan 7 tahun yang dicuri dari hidupnya, atau menghapus penderitaan yang dia alami. Keluarga besar yang hadir di persidangan menangis, tapi tangisan mereka bercampur dengan kesedihan dan kelegaan. Mereka telah menunggu lebih dari 6 tahun untuk momen ini. Mereka telah menyaksikan proses hukum yang panjang dan melelahkan. Dan akhirnya, setidaknya, mereka bisa mengatakan kepada Samaya, dimanapun dia berada, bahwa orang yang menyakitinya telah dimintai pertanggungjawaban. Para saudari yang selamat tidak hadir secara fisik di ruang sidang saat hukuman dijatuhkan. Mereka telah melakukan bagian mereka dengan bersaksi, dan para pengacara serta konselor mereka berpikir bahwa terpapar pada fase ini tidak akan bermanfaat bagi penyembuhan mereka. Tapi mereka diberitahu tentang hasilnya, dan menurut orang-orang yang dekat dengan mereka, mendengar bahwa Immanuel akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, memberikan mereka sesuatu yang sangat mereka butuhkan, penutupan. Dalam artian terbaik yang bisa diberikan oleh sistem hukum. Kasus Gina Emmanuel meninggalkan banyak pelajaran yang menyakitkan tentang kegagalan sistem, tentang bahaya yang mengintai di balik topeng kepercayaan, dan tentang ketidakcukupan pengawasan kita terhadap anak-anak yang paling rentan. Pelajaran pertama, latar belakang profesional bukanlah jaminan karakter. Gina Emmanuel adalah perawat terdaftar. Dia bekerja dalam profesi yang ditujukan untuk menyembuhkan. Dia lulus pemeriksaan latar belakang, mendapatkan lisensi, mempertahankan karier yang tampaknya terhormat, dan tidak ada satupun dari itu yang mencegahnya dari menjadi salah satu pelaku kekerasan anak paling brutal yang pernah dilihat Florida. Ketika kita mempercayai seseorang dengan anak-anak atau individu-individu rentan lainnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan gelar dan sertifikasi mereka. Pelajaran kedua, adopsi tidak boleh berarti menghilang dari pengawasan. Celah dalam sistem yang memungkinkan anak-anak yang diadopsi kehilangan semua perlindungan dari layanan kesejahteraan anak adalah celah yang sudah lama harus ditutup. Kasus Samaya telah memperbarui seruan dari para advokat yang selama bertahun-tahun berargumen bahwa setidaknya beberapa tingkat tindak lanjut pasca adopsi harus diperlukan, terutama untuk anak-anak dengan riwayat trauma atau laporan pelecehan sebelumnya. Pelajaran ketiga, 10 laporan pelecehan harus berarti sesuatu. Fakta bahwa nama Samaya muncul dalam 10 laporan hotline pelecehan anak yang berbeda antara 2012 dan 2015, namun dia tidak pernah dipindahkan dari bahaya, adalah kegagalan sistem yang mencolok. Setiap laporan mewakili seseorang yang cukup peduli untuk mengangkat telepon. Setiap laporan seharusnya menjadi potongan bukti yang semakin memperkuat gambaran tentang anak yang dalam bahaya. Tapi sistem gagal untuk menghubungkan titik-titiknya, dan Samaya membayarnya dengan nyawanya. Pelajaran keempat, isolasi adalah tanda bahaya utama. Begitu Emmanuel menarik gadis-gadis itu dari sekolah dan mengisolasi mereka dari masyarakat, mereka pada dasarnya tidak terlihat. Tidak ada guru, tidak ada konselor, tidak ada teman-teman, tidak ada orang dewasa lain yang bisa memperhatikan tanda-tanda pelecehan. Negara-negara bagian perlu memikirkan cara yang lebih baik untuk memantau anak-anak yang dididik di rumah, terutama mereka yang memiliki riwayat keterlibatan sistem kesejahteraan anak. Dan pelajaran kelima, mungkin yang terpenting, anak-anak membutuhkan orang dewasa yang percaya pada mereka dan bertindak atas nama mereka. Para saudari yang selamat pada akhirnya mampu bersaksi dan membantu menghukum Immanuel. Tapi selama bertahun-tahun, tidak ada orang dewasa yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka. Setiap orang yang mengajukan laporan hotline itu melakukan bagian mereka. Tapi di suatu tempat di sepanjang jalan, sistem gagal untuk mengubah kekhawatiran itu menjadi tindakan. Di suatu tempat, ada nama anak lain yang mungkin sudah dalam berkas-berkas sistem kesejahteraan anak, yang laporan-laporan pelecehannya ditumpuk satu demi satu dan tidak ditindaklanjuti, yang sedang menderita di balik pintu tertutup sementara dunia di luar tidak memperhatikan. Kasus Samaya Emmanuel adalah pengingat bahwa kita tidak bisa membiarkan itu terjadi.
bahwa kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk melihat, untuk bertanya, untuk mengangkat telepon, dan yang paling penting, untuk memastikan bahwa ketika telepon diangkat, seseorang di ujung lain benar-benar mendengarkan. Samaya Emmanuel layak mendapatkan yang lebih baik. Saudari-saudarinya yang selamat layak mendapatkan yang lebih baik. Dan setiap anak yang sedang menderita dalam diam hari ini, layak mendapatkan dunia yang mau berhenti, memperhatikan, dan bertindak sebelum terlambat.